Kalau teman-teman naik Transjakarta semua, oke. Kalau Persija main di sana full 82.000. Ketika pertandingan mulai nggak ada masalah. Tapi ketika pertandingan selesai, Bubaran ya. Yuk kita bersuara. Bang Diki, selamat pagi. pagi. Biasanya kalau udah ngedatengin ketua umum Jackmania ya pasti ngomonginnya soal nggak jauh-jauh dari bola Ya. dari stadion, terus dari apalagi pertandingan Ya. gitu-gitu. Nah sekarang yang aku mau ngobrolin soal kandang kalian. Waduh. Nah, Oke. kok kandang gitu ya kesannya? Ya. Kesannya, tapi emang populernya kandang kan? Kandang memang bukan kandang. rumah, bukan gedung, Ya. bukan apa gitu. Bahasa kerennya home base. nanti. Home base, ya. Oke. Jadi sekarang nih kandang kalian di mana? Masih belum tahu. Persija masih belum memutuskan sebetulnya. Komunikasi ke Persija, ya ada beberapa stadion. Salah satunya adalah JIS, Jakarta International Oh, Stadium. yang keren banget itu, Ya, gila. satu lagi ada GBK juga, satu lagi juga mungkin ada Patriot juga di Bekasi. Kok masih mungkin gitu loh? Ya karena kan kita masih belum tahu nih situasi kedepannya seperti apa, seberapa siap stadion-stadion itu untuk dijadikan kandangnya Persija, karena kan Persija fansnya banyak, jadi perlu daya tampung yang banyak juga gitu loh. Mesti yang gede banget gitu. Berapa orang sih Persija itu? The Jack itu? Kalau The Jack anggota kita aktif ya, anggota aktif tuh maksudnya anggota yang kartu anggotanya aktif itu ada 97.200-an. 97.000. 200. Itu semua di Jakarta? Enggak, tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Itu yang KTA-nya aktif ya, tapi kan kalau terdaftar kita hampir 300 ribuan terdaftar nih. Yang Jadi, terdaftar. Ya, aktif yang sering itu ngumpul berapa orang yang banyak paling nggak butuh juga. rumah yang gede gitu? ya ibaratnya gini, kalau kita lihat pertandingan besar banget ya, pertandingan besar ketika 2018 Persija juara lawan Mitra Kukar di GBK itu, stadion GBK aja nggak cukup. Di dalam ada mungkin 70.000, di luar mungkin ada 100.000. Itu udah Jack doang ya? Iya, gitu loh. Jadi memang Terus sebesar itulah kita. segede itu. Ya. Oke. Nah, sekarang soal JIS nih yang terakhir ya. Udah sempat main tuh kan di situ ya. Nah, kalau Persijanya sih secara tim Persija profesionalnya belum ya, tapi kemarin kita memang ada acara halal bihalal di sana, ada trofeo silaturahmi, namanya trofeo silaturahmi Jakarta. Itu ada pertandingan friendly match lah antara Persija All Star, Persija Development sama tim gabungan antara Persija, Pemda dan Persija Pers gitu loh. Bang Diki main. Aku nggak main bola. ngurus aja ya. Nah, kalau main pasti nggak sempat ngurus apa-apa segala macam. Oke. Gitu. Apa komen dari teman-teman yang main di situ gitu? Rasanya gimana main di JIS? Stadion itu sih stadion terbaik di Indonesia Banget, saat ini ya. banget. Mungkin di Asia Tenggara terbaik itu dari sisi apa ya, desain, sisi kebesaran, kemegahan, wah luar biasa stadion itu. Gitu. Ya kan main di situ tuh ya, sama di lapangan lain pasti ada rasa yang beda gitu. Mereka cerita apa lagi? Ya kalau kualitas sih nomor satu ya, maksudnya kualitasnya rumput, kualitas stadion itu nomor satu lah. Jadi memang betul-betul yang kita harapkan kualitas itu bisa menopang prestasinya Persija nanti, gitu, atau prestasinya ya tim kita atau tim tuan rumah yang main di situ. Gitu. Di situ kan main tanggal 7 Mei ya. Iya, acara kemarin kita tanggal 7 Mei. 7 Mei. Terus Ya. ada berikutnya lagi nggak rencana main lagi? Seperti saat ini belum, karena memang kebetulan JIS itu masih dalam proses ya. Ya kalau nggak salah informasi yang saya terima, JIS itu masih proses pembangunan, artinya belum serah terima ke Finishing lah ya, ya. belum serah terima ke Jakpro. Gitu loh. Jadi memang mungkin akan agak ribet, kecuali nanti setelah serah terima ya mungkin akan ada pertandingan gitu. Dan kita kan juga dijanjikan oleh gubernur kemarin bahwa saat grand launching nanti itu Persija yang akan main di sana. Woi, lawannya? Ya kita sih berharapnya lawannya harusnya kebayangnya misalkan ada Battle of Capital City gitu, Persija lawan Real Madrid misalnya. Waduh, gitu. terus? Atau Persija lawan klub Inggris, klub dari London gitu misalnya. Kita nggak tahu. Memang untuk seprestis itu ya memang pertandingannya juga memang harus se-hype itu gitu loh. Nah, itu tanggal 7 Mei. Ya. Tapi sebelumnya nih, bulan April udah diduluin tuh rumputnya sama tim Barcelona. Apa Ya. rasanya tuh? Ya, itu kan acara soft launchingnya JIS ya, itu ada IYC International Youth Championship. Ya rasanya sih memang kalau Jackmania melihat itu memang stadion yang memang awalnya diperuntukkan dan dijanjikan untuk Jackmania gitu loh. Memang yang pertama makai atau gunakan memang bukan Persija gitu loh. Tapi kan lagi ini adalah soft launching, yang artinya itu mungkin ada trial and error gitu loh.
saya juga mungkin melihat kalau saat itu Persija yang main dan Jackmania hadir dalam jumlah puluhan ribu, ya kita kan nggak tahu itu sudah siap apa belum stadionnya secara infrastruktur dan yang lain-lain gitu loh. Jadi memang mungkin harus dites dulu dan memang ditesnya dengan event lain yang di luar Persija gitu. Aku dengar katanya banyak The Jackmania yang agak kesel gitu. Kok bukan gue duluan sih yang main, ini kan rumah gue misalnya kayak gitu. Ya memang di teman-teman pun banyak timbul kekecewaan segala macam gitu. Tapi yang balik lagi bahwa di sini kita melihatnya bahwa ya stadion ini memang perlu dicoba dulu gitu loh. Dan aku pun sebagai ketua umum Jackmania melihat kalau stadion ini langsung dicoba oleh Jackmania dalam jumlah puluhan ribu atau katakanlah 30 ribu deh gitu loh. Ya kita nggak tahu resiko-resiko apa yang akan terjadi di situ gitu loh. Atau jumlah kecil lah, kan Barcelona juga nggak bawa tim yang sekian ribu ya, juga betul. gitu Nggak, tapi kan. kalau Persija nggak akan bisa kecil. Oh, iya. Karena kalau Persija yang Harus main datang pasti semua. akan yang datang pasti akan Oh, gitu. ribuan puluhan ribu. Iya, waktu 7 Mei berapa orang tuh datang? Kalau 7 Mei ini hanya invitation. Jadi kita nggak bilang itu acara trofeo, tapi kita acaranya bilangnya halal bihalal. Oke. Jadi hanya pengurus yang datang. Itu pengurus yang datang aja. Mungkin ada sekitar 4.000 sampai 6.000 yang datang. Itu pengurus ya, gitu loh. Jadi apalagi kalau memang eventnya adalah pertandingan bola di mana kita udah 2 tahun nggak datang ke stadion. Jadi iya, memang 2 tahun, itu ya, jadi benar-benar. apa ya, momen romantisme dan kerinduan teman-teman untuk datang ke stadion, dan mungkin ada hal-hal lain yang bisa terjadi. Jadi memang mungkin itu harus dijaga, harus trial and error dulu gitu. Oke, bentar lagi kan ya mungkin udah banyak yang sampai ke mimpi-mimpi gitu. Bentar lagi punya rumahnya gede, rumahnya bagus, rumahnya terbaik di Asia Tenggara. Ini ada ini juga nih tampilan juga dari internet. Banyak sih kalau mau dibuka ya. Cuman ya kita nggak bisa buka semua. Nah ini boleh dibaca nih dari Bung Ferry ini, pendiri The Jackmania. Setelah 2 stadion lenyap, nih 2 stadion berarti apa dan apa? Stadion Menteng dan Lebak Bulus. Lenyap ya istilahnya. Lenyap karena dipakai buat infrastruktur yang lain. Iya, betul. Oke. Setelah 4 janji tak terbukti, 4 janji tuh? Ya janji beberapa pemimpin yang membangun stadion untuk menggantikan stadion yang lenyap itu. Oke, 4 bisa disebutin nggak 4 tuh? 4 gubernur sebelum ini aja sebetulnya. Oh, setelah 4 janji tak terbukti. Akhirnya Jakarta kembali punya stadion pengganti yang jauh melebihi ekspektasi. Jauh banget. Sejauh itu ekspektasinya. Sejauh itu memang. Oke. Mau dijelasin? Ya karena memang stadion itu luar biasa megah, mewah, dan keren sebenarnya sih itu. Banget. Keren banget. Oke. Tapi lebih dari itu, nah ini nih, akhirnya Jackmania punya seorang pemimpin yang tidak melakukan pembodohan lewat batu. Lewat batu itu maksudnya? Peletakan batu pertama, batu kedua, batu ketiga, batu keempat, sampai batu-batu beberapa berikutnya gitu. Oke. Atau kebohongan lewat janji. Nah, maksud dari kalimat yang dikuningin ini gimana? Ya kalau saya gini, Bung Ferry itu mantan ketua umum Jackmania juga, pendiri Jackmania juga memang sama pasti yang dialami dengan beberapa Jackmania, bahwa kita dulu Persija punya stadion Menteng. Rumahnya stadion Menteng itu ya nggak tahu sih itu bisa diargumentasi itu punya siapa gitu, tapi yang jelas rumahnya Persija satu adalah stadion Menteng. Artinya punya ruangan di situ, Ya, ada setiap ruang hari di sana. bisa didatengin. Iya, gitu. di sana ada mes juga, ada lapangan latihan juga kan gitu loh. Oke. Nah, stadion Menteng digusur, pindah ke Lebak Bulus. Oke. Sempat berumah juga di situ. Berumah di Lebak Bulus. Beberapa tahun kandang Persija Lebak Bulus, kita harus pindah kandang ke GBK, beberapa pertandingan ke GBK kalau full. Karena memang Lebak Bulus itu kan hanya sekitar 15.000 ya. Artinya ketika penonton sudah tidak masuk ke kapasitas itu, ya mau nggak mau harus dipindah. Akhirnya kita pindah ke GBK gitu. Berumah di situ juga. Dalam arti rumah. Enggak, kantor. kalau GBK itu kan punyanya negara ya, punya Seknek ya. Jadi kita nggak bisa terlalu banyak nggak terlalu banyak ngapa-ngapain lah di situ. Tapi kalau di Lebak Bulus kan kita ada Secret Jackmania, satu di Lebak Bulus juga gitu loh. Di Menteng juga waktu itu sempat Di Menteng juga ada Secret Secret Jackmania juga gitu. Terus? Jadi artinya memang yang betul-betul rumah ya Lebak Bulus dan Menteng. Oke. Gitu. Oke. Ketika Lebak Bulus dihilangkan menjadi MRT gitu loh, ya berarti kan kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Sementara saat itu yang ditagih adalah bahwa pemerintah itu atau pemerintah DKI itu harus mengganti stadion Menteng. Bukan stadionnya, tapi rumahnya. Rumahnya kita di mana nih? Ada gitu. janji itu. Ada memang ada janji itu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, gitu loh. Artinya kan mau siapapun gubernurnya itu adalah janji pemerintah gitu loh. Jadi, nah ketika itu sudah tidak terjadi di beberapa tahun belakangan, ya alhamdulillah memang gubernur yang saat ini menunaikan lah janji itu untuk membangun stadion di Jakarta, karena memang
kita pernah kok, Jackmania itu pernah campaign bahwa teman-teman Jackmania di daerah kan banyak ya. Jadi kita suruh mereka datang ke stadion-stadion yang ada di wilayah mereka, kayak di Bali, di Malang, di Solo, di Semarang. Mereka foto tulisannya ini stadion kami, mana stadion kalian gitu. Tentu itu teman-teman Jackmania gitu loh, bahwa memang ya di setiap kota tuh pasti punya stadion, apalagi kota-kota besar. Sementara Jakarta mana stadionnya? Ada Jakarta Stadion, ada Stadion Cendrawasih, Ciracas, tapi itu kan skalanya kecil dan tidak bisa digunakan untuk pertandingan profesional atau internasional gitu loh. Nah sementara Jakarta memang yang katanya kota besar kok nggak punya stadion. Sementara stadion itu adalah ruang pertemuan, ruang interaksi, ruang komunikasi dari seluruh elemen masyarakat, khususnya sepak bola gitu. Oke. Nah ini yang di Kuningin ini kan agak jelek juga nih ya. Melakukan pembodohan gitu. Emang melakukan pembodohan lewat batu peletakan, udah ada berapa kali pembodohan berarti yang peletakan batu? Ada 2 kali ya, kayaknya nggak salah ada 2 kali peletakan batu pertama, dua kali peletakan batu yang di mana dan di mana? Sama, di lokasinya sama kok. Lokasinya sama di mana JIS maksudnya? itu. Oh, oke. Cuma kan memang kalau kita ya istilahnya dulu stadion BMW lah ya. Kalau ingat stadion BMW ya itu di situ terus lokasinya. Emang 2 kali peletakan batu? Ada 2 kali. Ada 2 pemimpin yang melakukan peletakan batu itu. Di situ. Iya. Oke. Itu. Jadi ya akhirnya memang nggak kesampaian. Ya mungkin dengan segala dinamikanya gitu lah ya. Mungkin baru bisa selesai dan ditunaikan di era sekarang. Aku pengen menggarisbawahi pembodohannya itu loh. Pembodohan atau nggak menunaikan janji atau apa ya? Ya sebetulnya tidak menunaikan janji sih. Artinya memang seolah-olah itu akan dibangun, seolah-olah itu akan segera punya segala macam, tapi memang tidak dijalankan prosesnya gitu loh. Jadi nggak ada progresnya, cuma dibilang oh kita akan bangun stadion ini. Istilahnya gini, kalau orang melakukan seremonial aja itu kan kayak basa-basi ya, jadi kayak seremonial untuk peletakan batu pertama segala macam, tapi habis itu next stepnya nggak ada, ya udah gitu loh. Itu yang mungkin kita anggap sebagai pembodohan. Oke. Nah pernah nanya nggak sama pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelumnya, yang tadi peletakan batu 1-2, kalau nggak nanya ya curhat lah, ya namanya juga anak ke bapak gitu, Pak kapan Pak rumah Pak gitu, pernah nggak nanya? Sayangnya hubungan kita mungkin tidak kurang baik ya. Artinya tidak sedekat sekarang. Kalau yang dulu-dulu mungkin bahkan ada pemimpin yang sempat sangat berjarak lah dengan Jackmania gitu loh ya. Itu yang menyulitkan kita untuk komunikasi gitu loh. Nah kalau sekarang memang komunikasinya asik banget gitu loh. Asik dalam bentuk? Komunikasinya gitu loh. Jadi memang kalau kita ngobrol apa, kita paling contohnya adalah sering datang ke pertandingan Persija. Oh iya. Iya, gitu loh. Nah kalau yang sebelumnya ya bisa dihitung lah, gitu loh. Bisa dihitung jari lah kapan datangnya, atau mungkin ada yang nggak pernah datang gitu loh. Tapi kalau yang sekarang gubernur sekarang memang sering datang ke pertandingan Persija, sering support juga, sering. Bentuk support paling nyatanya itu adalah ketika 2018. 2018 itu kita tuh Persija tuh main hari Minggu, hari Sabtunya itu GBK dipakai untuk acara keagamaan. Which is itu banyak panggung dan lain-lain segala macam. Dan di mana itu nggak mungkin bisa selesai. Nah, GBK sudah menolak untuk Persija pakai hari Minggu. Sementara itu pertandingan terakhir menentukan juara. Jadi harus di GBK, nggak bisa nggak. Saat itu gubernur komunikasi juga dengan beberapa pihak dan dengan Jackmania, bisa nggak Jackmania bantu? Oke, akhirnya Jackmania bantu mengerahkan kurang lebih hampir 3.000 anggota kita untuk bantu beres-beres GBK. Dan alhamdulillah itu dan selesai jam 12 siang. Wow, hari Minggu jam 12 siang, main jam 4 sore. Berarti beres-beres dalam jangka waktu berapa jam tuh? Ada mungkin hanya 8 jam lah, karena kan selesai jam 10, jam 11 kita udah mulai bongkar sampai pagi, baru benar-benar clear itu jam 12 siang. Wow, tapi dibantu jadi artinya dibantu juga artinya dengan gitu dibantu juga dengan dinas kebersihan dan lain-lain segala macam. Artinya memang kita bersinergi lah. Nah, gubernur saat ini memang bisa bersinergi dengan Jackmania. Gitu ya, komunikasinya ada, kerjasamanya ada, jadi solusi juga ada gitu. Ya, karena kan memang kita kan bagian Jackmania itu adalah elemen masyarakat Jakarta yang mungkin yang paling solid gitu loh. Karena kalau kita ngomong bola, ya semua orang suka bola. Kita ngomong kebanggaan, ya kita ngomongin Persija gitu loh. Jadi memang Jackmania itu merepresent orang yang menjaga Jakarta melalui Persija sebetulnya. Dan ini yang ditangkap oleh pemimpin sekarang. Oke. Itu kan namanya JIS itu kan gede banget tuh. Ya, banget. Gede banget. Oren gitu. lagi orangnya. Iya. Tapi dia bisa ganti-ganti warna kan, lampu-lampunya. Enggak, tulisannya signage-nya yang Jakarta Stadium tuh oren lagi. Yang artinya apa? Ya Persija. Dapat tuh. Oke. Itu kan gede banget tuh. Bentuknya
tahu lah kalau Ya, yang ya, lewat ya. di situ Oh, kan. itu pasti. Sampai lantai ke 35 ya kalau nggak salah tulisannya kan. Iya. Ya kan kalau naik lift kan di situ pencet 35 atau berapa gitu. Oh, ya. Enggak maksudnya. Lantai 5, lantai Iya. 6 ya. Tapi itu setara dengan hotel yang sampai 35 Itu lebih tinggi, lantai kan. lebih tinggi dibandingin GBK, setahu saya. Iya, Lebih tinggi karena dia dibandingin bentuknya GBK. ke atas, Iya. sementara GBK kan gepeng Iya, gitu. Ketika datang ke sana, para pengurus Jackmania datang gitu. Itu dari ruangan yang sekian lantai gitu, udah nandain belum? Nanti di lantai ini ya, ruangan yang ini gitu, supaya sekretnya atau di sini, yang sini gitu. Oh, belum. Karena memang komunikasi itu sudah ada rencana untuk The Jackmania menggunakan ruang-ruang yang ada di JIS itu sudah ada. Tapi kan baik lagi bahwa JIS itu kan dikelola oleh Jakpro. Jakpro itu kan entitas bisnis ya. Ya. Jadi kan mungkin tidak bisa sembarangan juga. Takutnya kan kalau Jakpro main asal menyerahkan saja tanpa ada komunikasi dan agreement yang tepat, nanti bisa salah satu pihak pasti kena gitu loh. Entah kena audit atau segala macam lah, itu urusan yang lain lah itu. Tapi ini kita sedang komunikasi untuk ada ruang untuk Jackmania di Stadion JIS. Oke, tapi Gitu loh. kemungkinan ke sana itu berapa persen ya? Maksudnya 80%. nggak mau lagi kan kejadian udah dikasih mimpi terus nggak jadi lagi, kita nggak punya sekret di sini sama sekali. Kalau sekretariat sih mungkin akan sangat mungkin ada di situ ya. 80% lah ada di situ. Tapi mungkin konsepnya bukan sekretariat, karena kalau sekretariat kan pasti akan repot ya di sana. Sekarang kita sekretariat ada di Plaza Festival gitu loh. Memang ada di tengah Jakarta juga, di mana itu tempatnya merepresent juga gitu. Jadi teman-teman yang dari wilayah mana-mana bisa ke sana tuh lebih enak gitu. Kalau JIS kan memang butuh effort agak panjang ya untuk ke sana itu. Tapi kalau untuk ruang untuk Jackmania 80% lah. 80%. Ya sisanya tinggal ini aja, agreement legalnya aja sih sebetulnya. Oke, jadi kendala gede sih nggak ada Nggak ya. ada. Tinggal agreement, serah terima Ya, nanti betul. kayak gitu-gitu. Nah, The Jack itu kan yang aku lihat nih, mereka tuh kayak yang suka datang tuh gerombolan rame-rame betul. gitu kan. Ada yang sewa dulu sih Metro Mini Ya, ya. Kalau betul. kalau sekarang nggak tahu Oh, apaan. masih bis sih masih. Tapi udah Masih? Metro Mini udah nggak ada nggak ada kan? lah ya. Mungkin Patas mungkin masih ada. Aha. Nah, aku kan pernah ke sana juga tuh, namanya akses ke sana emang nggak gampang ya. Ya. Maksudnya MRT belum nyampe Ya. gitu kan. Terus kalau bis-bis Transjakarta juga udah ada belum? Lewat itu ya? Haltenya sudah ada ya. Haltenya sudah ada. Halte Udah ada. Transjakarta sudah ada. Oh sudah iya, ada. yang masuk langsung ke Iya, situ ya? iya, Udah ada, itu benar. di Taman BMO itu. Aha, udah ada di situ. Terus MRT belum ada. Kereta Kereta akses belum kereta. ada. Jalur keretanya ada tapi stasiunnya belum ada. Buat turun ke situ yang Iya. memudahkan Iya, teman-teman The belum. Jack turun itu belum Iya. gitu ya. Jadi kalau mau menuju ke sana, apa aja yang harus dibenerin nih mumpung pada denger? Ya infrastruktur pendukungnya sih. Yang pertama transportasinya itu loh. Oke. Yang kedua lahan parkir. Parkir. Iya. Oh, parkir kurang ya? Ya artinya gini, kan culture follow system ya. Maksudnya kalau sistemnya itu sudah dibentuk pasti culture-nya akan ngikut. Nah saat ini kebiasaan dan culture-nya teman-teman Jackmania itu nonton pasti tadi rame-rame dan pakai kendaraan yang disewa, kendaraan besar, Iya. bis segala macam. Kenapa? Karena memang dulu di Lebak Bulus seperti itu. Di GBK juga seperti itu. GBK kenapa gitu? Karena memang lahannya besar, lahan parkirnya besar, ada parkir timur, Plaza Barat dan lain sebagainya. Nah kalau kita mau mau switching ke teman-teman Jackmania menggunakan transportasi massa, ya artinya kan transportasi massa itu harus siap dulu. Iya. Kalau belum siap kan nanti akan jadi kasihan, akan jadi masalah selanjutnya gitu loh. Kalau teman-teman naik Transjakarta semua, oke. Kalau Persija main di sana full 82.000. Ketika pertandingan mulai nggak ada masalah, tapi ketika pertandingan selesai, bubarannya orang keluar puluhan ribu di waktu yang sama. Malam pula misalnya. Nah itu pasti akan ada banyak resiko-resiko yang terjadi. Jadi memang itu juga kadang yang harus juga disiapkan oleh pemerintah. Selain stadionnya udah oke, fasilitas penunjangnya juga harus oke juga gitu sih. Itu ya salah satu fasilitas penunjang gitu ya. Kalau datang ke sana, stadion dan ya tempat parkirnya udah oke ya, maksudnya udah Ya, rapi secara ya. looks bagus banget dan secara secara penempatan oke lah semuanya. Lingkungannya, luar-luarnya. Iya, lingkungan itu kan memang pasti ada pasti ada masalah juga ya gitu. Tapi kan masalah itu kan pasti bisa kita urai dan kita bisa selesaikan. Nah, makanya tergantung nanti bentuk infrastruktur penunjang itu seperti apa sih, itu nanti kita akan sesuaikan. Karena memang waktu itu ketika acara ulang tahun Jackmania bulan Desember kemarin, Pak Gub kita undang, Pak Gub hadir, Pak Gub berpesan untuk teman-teman Jackmania
gunakan transportasi massa jika main di JIS. Pesannya beliau seperti Oh, udah itu. ada pesan-pesan. Sudah apalagi pesan Udah, yang itu disampaikan aja. Itu gubernur. aja sih. Itu Nggak aja penasaran bahwa, aja ya, untuk minta teman-teman tolong The Jack. dijagain JIS-nya gitu loh. Terus gunakan transportasi massa, ini kebanggaan kita semua segala macam gitu-gitu Wow. gitu. Jadi memang ya udah kalau kita mau switching ke sana, ya berarti kan memang harus siap juga nih transportasi massanya seperti apa, gitu. Karena itu rumah sendiri dijagain ya. Itu Ya. yang namanya coret apa segala macam Ya, nggak betul. boleh ya berarti. Kalau itu rumah sendiri makanya Iya kalau bisa kan? memang cepat-cepat itu jadi rumah kita. Kode nih kode. Itu kan di Jakarta Utara. Ya. Ada saudara juga tuh Persitara yang katanya aduh kok gue nggak diajakin apa gimana gitu. Saya rasa semua Di anak tiri kan istilahnya. Kalau ini saya rasa semua sudah sesuai porsinya ya. Yang artinya gini, saat ini Persija adalah klub yang berasal dari Jakarta atau klub elit yang bertarung di Liga 1 yang mewakili Jakarta. Oke. Jadi kayaknya porsinya sudah tepat gitu loh. Nah, kalau teman-teman Persitara kan saat ini sayangnya mereka udah berada di Liga 3 kan. Sementara Liga 3 kan juga banyak klub-klub dari Jakarta gitu. Artinya kalau memang mereka mau hak yang sama gitu loh ya mereka mungkin juga harus melalui proses yang sama atau selevel juga lah memang dengan Persija gitu loh. Nah, sementara yang saya tahu Persitara juga kan sudah punya Stadion Tugu ya. Mungkin mereka bisa berangkat dari sana, teman-teman di sana gitu loh, untuk ya berprestasi di sana, lalu mungkin nanti bisa naik ke level selanjutnya. Kita nggak ada yang tahu beberapa tahun kemudian seperti apa. Tapi saat ini porsinya menurut saya sudah tepat. Artinya porsinya adalah Persija adalah klub elit Liga 1 yang mewakili Jakarta. Misalnya kalau namanya kakak ke adik gitu atau kalau nggak saudara gitu. Iya. Ayo sini yuk mampir yuk ke rumah gue yang baru yuk kayak gitu-gitu. Ada nggak rencana? Ya makanya itu? tergantung konteks dan tergantung acaranya juga nanti gitu loh. Artinya kalau memang acaranya memang mengundang semua klub Liga 3 ya pasti semua pasti akan hadir. Artinya kalau soal kendala untuk The Jack Ya. sebagai menjadikan JIS sebagai kandang sih nggak terlalu banyak Nggak. kendala ya. Tadi udah diceritain kan. Nah sekarang nih ke depannya nih pertandingan berikutnya Liga belum- 1. itu di situ. Iya, saya nggak tahu di JIS apa enggak ya. Makanya tadi banyak hal yang karena gini, stadion itu kan harus diverifikasi dulu apakah lolos verifikasinya seperti apa, lalu nanti koordinasi dengan pihak kepolisian seperti apa. Artinya banyak proses yang harus dijalani dulu gitu loh. Nah, ketika memang prosesnya semuanya berjalan dengan lancar dan memang bisa dilakukan pertandingan di situ, ya kenapa enggak? Bulan apa sih? 23 Juli kalau nggak, bulan Juli lah ya kalau nggak salah. Bulan Juli itu Liga 1 mepet mulai. banget loh. Sekarang udah Mei, Iya. Juni, Juli, Ya punya waktu 1 bulan. Ya kalau untuk proses verifikasi dan koordinasi harusnya cukup sih Teh ya. Tapi nggak tahu nanti ke depannya seperti apa gitu. Ya kita tunggu aja. Yang jelas Persija memang harus menyiapkan beberapa opsi stadion. Oke. Nah kalau misalnya nih belum siap gitu, itu berarti di mana dulu? Ya kita pasti Kan Juli seperti deket tahun-tahun banget sebelumnya. nih. Kita seperti tahun sebelumnya. GBK dan Patriot mungkin. GBK dan Patriot. Bekasi ya. Bekasi ya, Iya. antara dua itu ya berarti ya. Cuman kalau misalnya ngomong soal rumah pengen cepet-cepet pindah berarti. Ya pengen cepet-cepet punya rumah yang proper dan settle aja untuk Jackmania dan Persija gitu loh. Artinya memang kalau memang Persija bisa segera jadikan JIS sebagai home base, sudah agreement juga dengan pihak pengelola. Balik lagi bahwa ini adalah pihak pengelola yang pemerintah DKI gitu loh, melalui Jakpro. Jadi memang harus benar kita nggak mau ada masalah lah gitu. Artinya kan clear kalau di GBK kan clear kita Persija tuh sewa. Harganya mahal. Nah, saya nggak tahu nih JIS itu mahal apa enggak gitu loh. Artinya memang Kalau ada. ngelihat dari kerennya sih nggak tahu ya, kayaknya agak lebih mahal gitu. Ya kalau mungkin kalau secara bisnis agak mahal iya, tapi apa iya masa iya mau Persija mau dimahalin gitu, sebetulnya. Di GBK berapa? GBK aku nggak tahu tuh berapa, tapi mungkin ya? sekitar periode 3.500 mungkin ya Per apa? per pertandingan Oh ya, wow, oke. itu. Nah berarti ntar kalau misalnya harus naik, misalnya ya kita nggak tahu kan, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau naik ya kalau memang harus naik kan gini. Ada statement dari Presiden Klub Persija Pak Panca yang bilang kalau jika memang JIS harus disewa senilai 1 miliar pun Persija siap asal memang sama-sama menguntungkan. Artinya menguntungkan bukan hanya untuk Persija, bukan hanya untuk pengelola, tapi juga untuk Jackmania gitu loh. Kalau memang Jackmania nggak ada masalah dengan harga yang ditawarkan, lalu memang ya kita nggak tahu misalnya tiba-tiba kita beli tiket harga 100.000 atau berapa, atau mungkin kita beli tiket harga 1 juta tapi kita dapat makanan mewah apa segala macam ya kita nggak tahu gitu loh. Artinya memang semua sesuai dengan
porsi dan sesuai dengan feedbacknya apa yang kita dapat gitu. Tapi sih. kalau 1 juta berapa 500.000 untuk teman-teman kita Oh nggak ya semua memang bisa berat, memang berat, nonton ya. berat. Oh. Memang Jackmania mungkin yang tepat gini. Kalau di GBK kita tiketnya tuh yang paling murah tuh tribun atas tuh 65.000, tribun bawah itu utara timur selatan itu 75.000. 65.000, 75.000. Nah, ntar kalau di JIS agak Harusnya sih mahalan. harusnya sama sih sebenarnya. Misalnya beda-beda karena kan berapa lah lebih gitu. banyak ininya, lebih banyak kapasitasnya. 82.000. Jadi mungkin bisa sama juga. Kurang lebih Iya, kurang segituan lebih ya. segitu Masih sih. oke untuk Masih oke teman-teman The banget. Jack. Karena kan gini kan memang sepak bola itu kan hiburan teh ya, Iya. maksudnya, dan teman-teman kan banyak juga yang pelajar gitu. Pelajar sekarang berapa sih jajannya, mereka harus nabung berapa banyak untuk bisa nonton bola, sementara mungkin 1 bulan ada 3 kali pertandingan kandang. Artinya kalau katakanlah tiket 75.000, mereka berarti mesti menyiapkan uang 200.000 untuk transport, makan dan lain-lain segala macam. Nah, untuk sebulan 3 kali kan berarti sebulan 600.000 ya, pelajar nabungnya tuh kerja keras ya. Nah, itu yang juga yang harus jadi pertimbangan, bukan hanya Persija tapi juga pemerintah untuk kalau Mikirin itu. membahagiakan rakyatnya dengan seperti apa gitu sih. Aduh, kebayang ya. Kebayang Aku ya. kebayang sih kalau The Jack di situ. Udah, atau ini udah masuk ke stadion ya? Udah. Itu kan ini ya, apa ya istilahnya bahasa kita tuh ngungkep gitu loh. Iya, dia kan Iya. tinggi tuh. Kalau Iya. GBK kan Iya. kapasitas nggak terlalu jauh beda ya. 82.000 kan. Iya Kalau kan? ya, beda 12.000. Kalau GBK kan pendek tuh. Iya. Kalau ini kan dikeatasin Ya, gitu loh. tinggi dan cukup curam istilahnya ya ini ya. Dan itu tuh kalau main di situ penuh The Jack, itu pasti tim manapun tuh pasti akan gemetar sih pasti. Iya. Karena memang apa ya, kayak ditangkep gitu loh. Iya, emang yang kan? di atas Kayak tuh bisa dikepung lihatnya gitu ke loh. bawah Iya, tuh. kayak Iya, dikepung beneran, gitu loh. Nah, beneran. itu yang kita harapkan bisa mendongkrak prestasi Persija juga gitu loh. Jadi kalau main di kandang harus menang semua gitu sih. Oke. Nih 2021 sempat ada kerja sama Raffi Ahmad ya apa? Oh, Persijanya iya, Oh, nggak ya. masalah iya. Nah, itu ada urusannya sama memperingan tiket atau urusannya sama Oh, apa kayaknya gitu? nggak ada Terus apa sih. dong? Maksudnya yang saya tahu, yang Jackmania tahu, mungkin kerjasama bisnis ya antara Persija dengan Rans ya, dengan Ransnya gitu loh. Ya, tapi bentuk kerjasama seperti apa, konkret seperti apa, saya juga nggak. Misalnya Nggak paham nyiprat buat The Jack jadi dimurahin tiketnya atau apanya Kayaknya lah gitu, undangan nggak ke arah gratis. sana sih, kayaknya Oh, nggak ke arah sana sih. kesana Karena ya. mungkin lebih ke digital ya, mungkin ke kerjasama digital antara Persija dengan Rans sih. Oke. Karena Rans kan kuat di digitalnya ya, mungkin Persija juga mau menguatkan digitalnya Persija dengan kerjasama dengan Rans itu. Ini 2022 ya, 2022. Sementara kalau tadi lihat yang tulisan Bung Ferry. Bung Ferry itu kan itu kayak tahun berapa 2015 janjinya ya kalau nggak salah ya. Enggak Iya, ditulis nggak, tapi ya kalau ada nggak salah beberapa ya. 2015 ya. Nah, Janjinya iya, kan. iya. Itu 7 tahun baru terwujud sekarang gitu. Dari sebelumnya sih, dari sebelum 2015 sih. Oh, dari Sebelum 2015 ya. Oke. Nah, itu kan berarti 2012-an mungkin 2011 12 yang itulah 2012 itu masih di zaman gubernurnya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi ya. Iya. Nah, itu kan 2015 janji selesai gitu kan. Pernah nggak ngejelasin kenapa nih nggak selesai gitu? Nggak pernah Transparan, dijelasin. kenapa gitu kan? Nggak pernah. Nggak pernah nanya Jadi juga. ya itu tadi Iya. hubungan kita nggak seasik sekarang. Mungkin kalau Oke. dari dulu hubungannya asik, ya udah gitu. Nah, tapi ini artinya gini. Artinya kan PR juga buat kedepannya bahwa sebetulnya siapapun gubernurnya itu harus asik nggak sih ke semua elemen masyarakat. Artinya itu kan yang harus dijaga dan dibentuk. Nah, insya Allah sih nanti kalau memang polanya seperti ini, patternnya seperti ini, ya mungkin bisa diaplikasikan di gubernur-gubernur selanjutnya gitu. Bahwa memang ya harus asik komunikasi kita, karena Jackmania itu kan besar banget gitu loh. Contohnya misalkan kayak ketika juara 2018 kita pawai, kita bawa piala dari GBK ke Balai Kota, itu dari GBK sampai ke Balai Kota Jalan Sudirman itu full oren semua. Saat itu juga disiarin di beberapa TV, bahkan siarin langsung gitu loh. Ya memang sebesar itu Persija dan Jackmania gitu Gila loh. ya. Masanya sebesar Gila itu. Jadi banget. artinya sepak bola memang bisa merubah apapun dan Tapi- bisa apa gitu. Ada kekhawatiran nggak sih Pak Anies tuh kan bentar lagi. Iya, Oktober selesai Oh. katanya. Terus gimana tuh? Ini kan katanya udah komunikasi udah enak banget gitu. Curhat gampang. Ya itu makanya yang tadi saya bilang, saya harus memikirkan bentuk atau format komunikasinya seperti apa sih yang harus dipatenkan antara
gubernur sebagai pemimpin daerah dengan semua elemen masyarakat Jakarta, khususnya Jackmania kalau yang tanggung jawab saya gitu loh. Ya kalau ini pasti kan kita coba komunikasi ke siapapun gubernurnya nanti gitu loh, mau A, B, C, D, E, kita akan komunikasi terus gitu, karena suka nggak suka mau nggak mau ya memang gubernur adalah bapak kita gitu loh. Kita nih anak-anaknya dan kita nih rakyat Jakarta dan kita punya hak juga untuk bersuara, untuk minta apa segala macam. Dan apalagi kalau yang berkaitan dengan Jakarta ya pasti Jackmania yang paling terdepan lah untuk ngejaganya gitu loh. Gitu loh. Jadi memang ya semoga saja ada format yang tetap lah. Komunikasi hubungan antara Persija, Jackmania dengan pemerintah DKI Jakarta. Gitu. Ya tapi kalau dilihat ya hati kalian ini lagi senang banget ya. Senang. Stadion baru gitu Senang, kan. stadion baru, mau musim baru gitu. Pelatih baru. Pelatih baru dari Jerman ya. Itu senangnya double, triple. Iya. Apa ceritain dong apa suasana hati kalian? Senangnya yang pertama ya itu tadi kita punya stadion baru. Artinya kita punya harapan baru. Karena kan kalau di bola tuh yang paling penting kan harapan teh ya. Maksudnya mau kita kayak gimana pun kalau kita udah masih punya harapan tuh enak gitu loh. Semangat dulu ya. Ya kita Persijanya juga lagi berbenah ketika kemarin gagal di musim kemarin gitu loh. Kita peringkat ke-8 ya kalau nggak salah, peringkat ke-8 gitu. Ada pemain-pemain baru, ada pelatih baru, stadion baru. Ya semoga juga nanti ada prestasi baru juga. Amin, prestasi baru. Terakhir juara 2018, tapi ya terakhir juara Piala Menpora 2021. Tahun lalu tuh juara Piala Menpora kita. Gitu loh. Ya tapi kan juara Piala Menpora pramusim ya. Artinya memang capaian kita lebih dari itu gitu loh. Gini, kalau mungkin teman-teman bola tahu kalau di Malaysia tuh di Johor tuh ada klub namanya JDT. Ya, JDT itu mungkin klub terbaik saat ini di Asia Tenggara. Mereka prestasinya udah kemana-mana juga gitu loh. Dan mereka punya fasilitas bagus. Ditopang dari situ. Nah sekarang Persija punya fasilitas bagus yaitu Stadion JIS gitu loh. Ya semoga bisa nular juga prestasinya. Itu sih sebetulnya yang bikin kita jadi kayak agak pede tuh, Jackmania pede bahwa stadion gue udah keren masa main gue jelek ya gitu loh. Iya. Itu. Terus yang heboh lagi nih soal rencana nggak boleh pakai nama internasional, harus pakai nama bahasa Indonesia gitu. Penamaan gedung. Ya kan? Dengar kan? Dengar. Ramai sih, tapi masa iya kayak gitu harus dipermasalahin ya, maksudnya kayak jadi, kan Jakarta International Stadium juga kece-kece aja namanya gitu loh. Cakep-cakep aja iya sih. Kan JIS tuh dan Jakarta International Stadium tuh clear dan tidak tidak ada nuansa apapun gitu loh. Maksudnya mau nuansa politis atau non politis itu nggak ada. Jadi ya memang general aja Jakarta International Stadium itu sih. Netral aja gitu. Iyalah. Terus kalau ada pihak-pihak yang pengen ngeganti nama? Ya kalau memang bisa diganti namanya ya silahkan aja ganti nama gitu. Apa ada usulan nggak? Nggak ada, udah JIS aja cukup. Udah JIS aja. Itu udah keren tapi banget. JIS-nya juga ada yang dibikin jadi Jokowi International Stadium tuh, ada tuh di sosial media. Ya berarti itu begitu. jadi stadionnya negara kalau saat ini kan. Ya berarti negara harus bayar juga ke pemerintah atau mungkin yang dikelola oleh negara atau tapi mungkin JIS juga loh itu. Ya nggak apa, tapi kan ini kan Jakarta. Jakarta gitu loh. Ya nggak apa-apa, maksudnya artinya mau siapapun, mau Jokowi International Stadium, mau mungkin Gus Dur International Stadium, atau mungkin mantan-mantan presiden dijadikan nama stadion, ya nggak ada masalah juga jika memang itu bisa diganti dan memang mau diganti. Kalau kita kan sebagai Jackmania kan kita pengguna gitu loh. Ya apapun namanya nggak ada masalah gitu loh. Kayak sekarang kita nyebut GBK ya GBK gitu loh. Nyebut dulu Senayan gitu loh. Jadi memang ya kita sih nggak ada masalah, tapi memang masa iya sih nama yang udah cukup general, cukup asik, kece gitu, Jakarta International Stadium, yang dikedepankan tuh Jakartanya gitu loh. Jakartanya harus ada ya, di situ Jakartanya gitu. Karena memang ini kan kebanggaan Jakarta lah. Jadi ya masa iya diganti sih, aneh banget sih. Tapi denger kan ya, rencana-rencana itu denger banget ramai heboh juga, ya? heboh, tapi kayaknya ya udah lebih banyak urusan lain yang mungkin bisa dikerjain dibanding ganti nama Jakarta International Stadium sih. Itu kan nanti siapapun boleh main di situ ya, termasuk PSSI, boleh. Kegiatan apa nanti di situ ada kayak semacam rumah The Jack gitu, terus ada event juga nasional, bakal ada bentrok nggak sih? Harusnya sih nggak ada ya, karena kan kalau misalnya nih, artinya gini, JIS itu boleh digunakan oleh siapapun selama mereka melakukan sewa atau melakukan hal yang sesuai regulasi yang ditetapkan oleh si operator JIS itu gitu loh. Ya Persija juga sewa pasti, karena kan nggak mungkin Persija nggak sewa gitu loh, karena akan jadi sesuatu yang aneh kok Persija main di situ nggak sewa gitu loh. Nah mau tim manapun bisa aja main di JIS sebagai kandangnya, ya memang mereka harus sewa, termasuk event-event itu. Kalau masalah bentrok apa nggak bentrok ya mungkin kalau tim yang
punya adu gengsi besar dengan Persija ya mungkin akan mikir juga kalau main Contoh di JIS siapa gitu tuh, loh. contoh? Ya mungkin ada teman-teman ada beberapa klub lah di Indonesia Iya, gitu loh iya, ya iya, kan. iya. Gitu ada Persib Bandung, ada Persebaya gitu kan, memang kita kan suka adu gengsi lah sama mereka gitu. Nah, mungkin akan nggak mungkin lah main di JIS gitu loh, tapi main di JIS sebagai kandang ya gitu loh. Tapi kalau timnas ya silakan saja selama PSSI-nya bisa bayar gitu loh. Gitu loh. Dan isinya penonton timnas kan juga pasti isinya Jackmania juga. Masa kita nggak dukung timnas, pasti dukung lah. Gitu. Itu sempat kayak agak dikhawatirkan nggak oleh teman-teman The Jack? Sejauh Sebagai ini, rumah gitu, tapi ada dari tim lain datang ke sini. ya gitu. sejauh ini sih nggak ada isu itu ya, tapi artinya memang ketika JIS itu memang ada beberapa waktu lalu gitu JIS kan katanya kerjasama dengan PSSI untuk dijadikan home base apa segala macam. Nah ini yang kita nggak suka gitu, nggak suka dalam arti kata ya sudah Persija dulu dong gitu loh, Persija dulu jadi home base, PSSI mau make ya silakan, itu nanti profesional aja, B2B aja sama si Jakpro gitu loh. Tapi kalau sisanya ya seenggaknya secara seremonial itu ya Persija lah gitu loh, bahwa itu adalah home base-nya Persija, karena memang itu yang dinyanyikan oleh gubernur terhadap Jackmania, bahwa Persija punya stadion baru gitu loh. Kalau memang secara kepemilikan mungkin agak berat karena kan Persija juga entitas bisnis kan. Jadi pasti akan ribet lah itu. Jadi tapi kalau sebagai home base, sebagai kandangnya Persija bisa. Dan kan harus digarisbawahi bahwa hanya teman-teman Jackmania yang berjuang dari tahun ke tahun untuk Jakarta punya stadion baru. Aduh, dari tahun ke tahun, dari tahun berapa berarti? Dari semenjak stadion-stadion itu hilang, dari Menteng dan Lebak Bulus hilang gitu loh. Oke. Jadi memang ya cuma Jackmania aja gitu loh yang teriak-teriak segala macam. Dan ketika gubernur sekarang datang ke stadion apa segala macam, banyak beberapa momen yang beliau sampaikan bahwa ya stadion akan jadi, stadion ini segala macam, termasuk ketika juara 2018 juga Persija akan punya stadion baru segala macam. Nah itu yang selalu kita jaga, bahwa memang yang dijanjikan adalah Jackmania, karena memang rakyatnya gubernur kan Jackmania. Jadi tinggal bagaimana pemerintah selanjutnya ini menyesuaikan bahwa oke, ini adalah kepentingan Jackmania melalui Persija. Karena kalau Jackmania itu tergantung Persija aja ya. Kalau Persijanya bahagia, Persijanya happy, main di JIS apa segala macam, ya pasti Jackmania jauh lebih happy lah. Itu sih. Ini kan bentar lagi nih, balik lagi nih Pak Anies nih. Pengennya segera serah terima sebelum Pak Anies selesai ya. Serah terima apa nih? Ya maksudnya rumah itu udah resmi Ya, jadi pasti rumah mau gitu. home base-nya Persija gitu ya. Sih mau banget, mau Nanti dengan cepat khawatirnya sih. kalau ada kekhawatiran nggak kalau udah ganti? Ada. Gimana? Kan kita nggak tahu siapa. Iya makanya. Jadi kan kalau tahu sih seenggaknya bisa kenalan dulu gitu loh. Nah, kita nggak tahu siapa, artinya ya kalau memang balik lagi, kalau memang orangnya enak, kan kita bisa komunikasi dengan enak gitu loh. Tapi ini kan kita nggak Deg-degan tahu. juga ya? Iya, deg-degan juga lumayan. Iya. Makanya sebelum Pak Anies selesai ya, saya juga berharap semua itu udah selesai gitu loh, bahwa ya Persija punya home base di JIS, terus JIS juga sudah memberikan ruang terhadap Jackmania, segala macam yang berkaitan dengan kebutuhan Jackmania bisa diakomodir melalui JIS itu. Dan intinya saling menguntungkan. Yang penting pemerintah melalui Jakpro itu diuntungkan dengan kehadiran Jackmania gitu loh. Karena kan gini, stadion itu kan hanya digunakan mungkin pertandingan gini, Persija itu hanya 17 kali main ya untuk satu musim kandang. Berarti kalau anggaplah sewanya 1 M, berarti 1 tahun itu mungkin hanya 17 M yang diserahkan ke pengelola JIS. Sementara maintenance stadion itu kan besar banget, mungkin ratusan M tiap tahun gitu loh. Artinya kan butuh pemasukan-pemasukan lain yang bisa menghidupi stadion itu. Ya mungkin kan dengan adanya Jackmania jadi ada crowd pool di sana. Tanpa harus pertandingan Persija pun orang bisa datang, bisa jajan, tenan-tenan yang ada di situ bisa seneng, kita bisa bikin activity di sana. Ya artinya jadi crowd pool dan bisa menghidupi JIS itu secara day by day-nya gitu. Gitu sih. Oke, targetnya berarti kan gedung rumah baru, kandang baru, gedung baru, pelatih baru. Target pasti pengen jadi apa gitu. Tahun 2002 pengen menjuarai apa, 2023 apa, 2024 apa? Ya targetnya adalah Persija juara di Asia. Target paling tingginya dalam waktu 3 tahun atau 4 tahun juara di Asia. Nah untuk juara di Asia itu harus jadi papan atasnya di Indonesia. Papan atas itu bisa juara 1, bisa runner up, juara 1 runner up, itu aja sih. Bang itu Diki. udah clear. Gitu. Bang Diki. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama Teh. Salam buat teman-teman The Jack. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.